Pemirsa, selalu ada hikmah. Balik lagi dengan narasumber kita luar biasa yang udah membuka mata kita selebar-lebarnya tadi terkait mental health di masyarakat ya. Tapi yang juga dari tadi kau pikirin adalah penasaran sih. Selain karena empati dan prihatinnya beliau nih kepada kondisi yang ada, apalagi teh yang membuat teteh mau segitunya loh ngurusin orang yang ya orang bilang bukan saudara, bukan siapa-siapa. Apa motivasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Motivasi terbesar sih udah pasti karena cinta banget sama Allah. Pengen banget ketemu Rasulullah. Amin. Dan karena ngerasa kayak terlalu banyak kesalahan, kelalaian, kehilafan, ketidakpahaman yang udah aku lakukan. Jadi kayak nggak pede sih sebetulnya. Bisa nggak ya nanti ngelihat wajah Rasulullah? Jadi kayak ngerasa apa yang udah Allah titipkan di hati ini, ilmu yang sedikit, iman yang masih naik turun ini, gimana caranya aku perjuangkan gitu. Jadi pengen melakukan banyak hal yang kira-kira Allah bisa ridho dan bisa mengundang kecintaannya. Karena aku nggak pede kok kalau ngomongin soal sholat, ngaji gitu, aku nggak pede gitu. Keterima nggak ya ngaji aku masih nggak benar juga, sholat aku khusyuk nggak ya, kayaknya banyak enggaknya gitu. Tapi kayak aku rada sedikit punya peluang nih kalau misalnya aku ngelakuin satu amal soleh yang moga-moga ya ini kan udah jelas nih orang ketolong walaupun mereka semuanya dengan izin Allah. Betul. Jadi kayak besar hati gitu, bisa punya peluang untuk bisa selamat di akhirat kalau nanti. Kita suatu saat wafat dan nyampe surga, amin ya rabbal alamin. Kalau mau jujur sih juga emang sulit kayaknya kalau ngandelin amal soleh kita. Cuman bisa jadi kita kalau nyampe sana pun justru karena sabarnya kita ngadepin masalah di dunia. Aduh, bener. Teteh yang ngurus mereka atau bahkan mereka yang nggak ada angin nggak ada apa, tahu-tahu dijahatin, dilecehin, disodomi oleh orang terdekatnya sendiri. Makanya dari tadi teteh bilang itu yang kok paling banyak mikirin sih justru wah ini berarti ada andil banget nih dari orang tua yang penting naksir, udah aku nikahin kamu, nggak mau belajar ngaji gimana cara ngurus anak, gitu anaknya tahu-tahu bermasalah gara-gara nggak pernah dapat asupan ilmu, nggak pernah dapat asupan gizi, orang tua yang nggak pernah hadir, anak yang tahu-tahu dijudge, dibuang, disingkirin, dijadiin korban. Jangan gitu atuh jadi orang tua dan orang sekitar. Efeknya ke orang-orang. Orang ngebully aja kan bisa jadi gara-gara nggak diperhatiin sama orang tuanya di rumah. Betul. Sampai akhirnya malah dia jadi pelaku kejahatan. Betul. Gimana teh coba teh? La haula wala quwata illa billah. Jadi memang kompleks ya yang sedang kita perjuangkan sama-sama ini kok, makanya butuh banyak bantuan dari para influencer juga untuk memahamkan ke masyarakat. Karena kau Denis bayangin ya, nasib seorang anak itu ditentukan oleh keputusan orang tuanya. Terutama orang-orang yang dalam keadaan sudah voiceless, yang udah nggak bisa bersuara, mentally udah rusak, dia bisa sembuh atau bisa menjadi baik atau tidak kan tergantung keputusan orang tuanya. Mau dikirim ke pesantren atau ke RSJ, atau mau dikurung di rumah karena malu, itu banyak banget yang kayak gitu. Karena menganggap ini aib, ditutup aja. Nah ini kan butuh effort. Sampai kita di lapangan tuh benar-benar menghadapi kenyataan, aku tuh sama orang tua tuh bisa jadi berantem karena aku pengen ngambil anaknya, orang tuanya nggak ngasih. Serahin ke kita. Nanti dikembaliin ke ibu dalam keadaan insya Allah kalau Allah izinkan sudah dalam keadaan sehat, tapi suka nggak dikasih dengan alasan sayang. Kayak gitu. Jadi ini perjuangannya berat banget, tapi tadi kalau Denis menggaris bawah itu benar banget problem kami banget di lapangan menghadapi para orang tua yang karena tidak paham itu akhirnya melakukan keputusan yang salah untuk anak-anaknya. Kalau memang bahasanya sudah diobati dengan agama segala macam, kan nggak semua kasus mental beresnya dengan ruqyah harus melibatkan ini dan itu. Jadi justru solusi dari kita tuh kok ya, salah satunya aku ngerasanya karena dia nggak berdosa, anaknya ambil sebetulnya. Anaknya diambil. Mau nggak mau karena anak ada dalam pengasuhan atau dalam kekuasaan orang tua yang nggak mampu, sedang di tangan yang salah tangan yang salah. Udah berapa orang yang teteh tolong deh, baik yang di Peaceful Land maupun yang di Rumah Teduh? Aduh, Masya Allah. Kalau di Rumah Teduh mungkin udah ribuan kali, karena udah dari tahun aku kan udah la haula wala quwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah. Nggak kehitung kali ya karena jumlahnya banyak banget, rumahnya alhamdulillah udah sekian belas tahun kalau ngomongin kanker ya. Tapi kalau ngomongin mental ini benar-benar newbie banget. Aku masih berjuang meminta bantuan ke semua pihak, mulai campaign ke sana ke sini supaya orang bekerja sama untuk melakukan penanganan secara bareng-bareng kita sama-sama gitu, karena kasusnya terlalu banyak dan beberapa tahun terakhir ini memang mental meledak luar biasa karena pengaruh teknologi dan segala macam. Karena mental hari ini menjadi satu kasus yang mengerikan dan tidak banyak orang yang paham dan kita nggak punya banyak solusi untuk itu. Makanya aku perjuangkan habis-habisan Peaceful Land ini karena
moga-moga dengan yang satu ini bisa jadi role model sehingga orang lain juga paham how to handle atau juga mau terlibat untuk mau melakukan hal yang sama. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah Teteh, kalau Koko ingat ada satu orang bersaksi aja atas kebaikan kita dan Allah tahu. Itu cukup insya Allah untuk menjadi syafaat bagi kita buat pulang ke surganya Allah. Ini tadi sudah ribuan orang, Masya Allah. Amin ya Rabb. Dan kami pun ikut menjadi saksi ya. Dan Koko pengen mengajak semua yang nonton, yang ngeliat, yuk tergugah. Dan yuk bantu beliau. Kalaupun nggak bisa ikut bantu, minimal doain ya. Tapi kalau pengen lebih, ada medsosnya beliau di bawah. Kunjungi, hubungi beliau, bantu apa yang bisa dilakukan. Kamu punya follower, gunain follower kamu. Kamu punya rezeki, itu dari Allah, bantu buat orang lain. Ya, Teteh makasih banyak. Alhamdulillah. Waktu juga yang misalnya nanti kita mudah-mudahan bisa kolaborasi lebih lanjut. Mudah-mudahan jadi amal soleh bersama. Untuk itu pemirsa, nah itu dia obrolan kita tadi dengan guru kita Ustaz Zain, Masya Allah, yang menjadi inspirasi bagi kita. Mudah-mudahan tergugah. Dan kali ini kalau pengen ngingetin, kalau kalian pengen mengambil hikmah-hikmah lebih banyak lagi selanjutnya, saksikan episode selanjutnya dari Sah. Selalu ada hikmah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam terberkati.